Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6 SD Ida Aluswa Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita memasuki tema kedua pelajaran bahasa Indonesia dan IPS kita. Kita akan membahas tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan 3 hal penting yang akan kita pelajari pada video kita kali ini. Yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, macam-macam globalisasi. Dan yang ketiga adalah dampak positif dari globalisasi. Oke. Apa itu globalisasi? Oke, sebelumnya silakan menjawab pertanyaan dari Ustazah Nia. Berasal dari manakah makanan-makanan berikut ini? Hamburger, dari mana? Oke, tepat sekali, dari Amerika Serikat. Kemudian sushi dari mana? Oke, Jepang. Oke. Berikutnya adalah spaghetti. Oke, tepat sekali, dari Italia. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita bisa menikmati makanan dari luar negeri di negeri sendiri? Nah, jawabannya karena globalisasi. Nah, sekarang apa sih sebetulnya pengertian globalisasi itu? Sudah semakin dekat dengan pengertiannya ya. Berasal dari kata globalize dan ization. Globalize artinya mendunia, berasal dari kata globe, artinya bola dunia. Sedangkan ization artinya sebuah proses, suatu proses. Sehingga globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Itu adalah pengertian dari globalisasi. Wah, jadi karena globalisasi kita tidak ada lagi batas yang menutupi kita untuk mendapatkan akses terhadap suatu hal dari negara lain, ya. Sehingga kita bisa tetap menikmati sushi di Indonesia tanpa harus pergi ke Jepang, menikmati spaghetti tanpa harus ke Italia, seperti itu. Jadi, dengan adanya globalisasi, maka kita bisa mendapatkan segala informasi yang terbaru dari negara-negara yang di dunia. Dengan adanya globalisasi, kita bisa menikmati makanan-makanan khas negara lain di negeri sendiri. Kita tahu cara membuat hamburger dari tayangan YouTube. Kita tahu bagaimana cara membuat spaghetti dari tayangan Instagram. Kemudian pertukaran budaya antar bangsa, sama ya seperti tadi ya, kita bisa mempelajari budaya-budaya negara yang lain tanpa harus pergi ke negara tersebut. Macam globalisasi yang pertama di bidang teknologi informasi. Salah satu yang terdekat adalah adanya media sosial. Kita bisa tetap berhubungan dengan teman-teman kita secara jarak jauh dengan menggunakan media sosial. Misalnya Juan Vano sedang berada di Amerika Serikat, Ahsan berada di Indonesia, tetap bisa saling kontak dengan menggunakan media sosial dengan mudah sekali. Kemudian di bidang sosial, membantu sesama muslim di luar negeri. Nah, beberapa kali kita sudah menyelenggarakan acara bakti sosial untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Ini salah satu salah satu bentuk globalisasi di bidang sosial. Padahal kita jauh ya dengan Palestina. Di bidang politik, nah, kerjasama antar negara. Indonesia bisa bekerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, juga dengan Amerika Serikat, dengan Mekah, dan sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan, globalisasi di bidang pendidikan, akses sekolah di luar negeri. Sangat mudah bagi kita untuk bersekolah di luar negeri. Ya, beberapa kakak kelas kalian ada yang melanjutkan sekolah di Malaysia, di Arab, di Turki, dan sebagainya. Nah, pun juga dengan orang-orang luar negeri, mereka bisa dengan mudah sekolah di Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, adanya pasar internasional. Kemudian di bidang budaya, masuknya budaya asing ke Indonesia. Dampak positif dari sebuah globalisasi banyak sekali, tapi Ustazah hanya menyampaikan 4 saja. Yang pertama di bidang pendidikan, yang tadi Ustazah sudah sebutkan, kemudian memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dari negara manapun. Kemudian di bidang ekonomi, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dulu tidak semua orang memiliki handphone.
Dulu handphone adalah barang yang sangat mahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat kaya. Namun sekarang siapapun bisa memiliki handphone dengan harga yang bisa dijangkau oleh dompet kita. Seperti itu. Kemudian di bidang teknologi, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Handphone dulu tidak seperti ini. Ini smartphone bisa digunakan untuk apa saja, tidak hanya untuk nelpon, tidak hanya untuk nge-game, tapi juga bisa untuk menulis cerita pendek, bisa juga untuk belajar bahasa Inggris, bisa juga untuk bermain ini teka-teki silang, belajar, dan sebagainya. Itu bagian dari dampak positif sebuah globalisasi. Di bidang sosial, meningkatnya toleransi dan semangat membantu antar manusia di dunia. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita pernah melakukan bakti sosial di Palestina, Suriah, Rohingya, ya, karena akses informasi yang mudah terhadap negara-negara tersebut, akses bantuan yang mudah untuk negara-negara tersebut, seperti itu. Itu bagian dari dampak positif globalisasi. Salah satu contoh produk Indonesia yang dikenal di luar negeri adalah batik. Ya, batik berasal dari kata ombo lan titik. Ombo itu maksudnya kainnya yang luas, dan titik itu karena ketika membatik itu kita seperti menitik-nitik sebuah pola sehingga membentuk sebuah motif batik yang luar biasa. Sudah terkenal, banyak sekali orang-orang luar negeri yang suka dengan batik Indonesia. Selain batik, dapatkah kalian menyebutkan produk Indonesia apa saja yang terkenal di luar negeri? Coba cari di Google apa saja produk Indonesia yang terkenal di luar negeri. Nanti kita akan bahas di pertemuan Zoom pekan depan. Nah, sekarang penugasannya adalah dari rangkaian video kita kali ini tadi, silakan tulis kesimpulan kalian tentang globalisasi minimal 5 kalimat. Minimal 5 kalimat di buku tulis. Kemudian silakan disalin ke link tugas yang ada di U-Learning kita. Seperti itu. Dan kita akan bertemu pekan depan untuk mendiskusikan dampak negatif dari globalisasi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajar, semangat menjadi muslim yang mendunia, muslim yang memberikan dampak positif untuk masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.